Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Purnamasari dari Prodi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik Setiawan Makassar. Saya kelas APN 1A. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk memaparkan model perumusan kebijakan. Dari model perumusan kebijakan, saya hanya mengambil 3 model saja, yaitu model kelembagaan atau institusional, yang kedua model proses, dan yang terakhir itu model kelompok atau grup. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan melangkah ke model yang pertama, yaitu model kelembagaan. Nah, secara sederhana model ini tuh bermakna bahwa tugas yang membuat kebijakan itu adalah tugas pemerintah, dalam arti pemerintah yang membuat kebijakan. Kemudian, proses pembuatan kebijakan model ini itu masih tergolong dalam model tradisional, yang dimana hubungan antar kebijakan dan pemerintah itu sangat erat, karena pemerintah yang menyelenggarakan kebijakan ini. Nah, selanjutnya ada karakteristik kebijakan publik ini yang diberikan pemerintah. Pemerintah memberikan kebijakannya. Yang pertama itu pemerintah memberikan pengesahan kebijakan yang berdampak pada kewajiban hukum. Yang kedua, kebijakan yang bersifat universal, dalam arti itu berlaku bagi semua kalangan atau meluas. Yang ketiga, mempunyai kewenangan untuk menerapkan sanksi atau hukum. Nah, dalam arti semua orang wajib mengikuti peraturan yang ada, jika tidak akan dikenakan sanksi. Selanjutnya, model yang kedua ada model proses. Nah, di sini Harold 2009 itu menekankan bahwa tahapan aktivitas yang dilakukan dalam menghasilkan public policy atau kebijakan ini itu menekankan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu kebijakan. Setelah Harold 2009 menjelaskan definisinya, kemudian Harold juga memberikan tahap-tahap proses kebijakan publik sebagai siklus kebijakan. Yang pertama, intelijen. Intelijen itu mendefinisikan suatu masalah, lalu diproses, kemudian dilakukan diseminisasi, yang dimana setelah diproses lalu dilakukan penelitian. Yang kedua, promotion, yaitu untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar masalah menjadi kebijakan publik itu sendiri. Kemudian prescription atau tahap formulasi. Yang keempat, invocation atau proses persetujuan. Setelah semua tahap-tahapan dilakukan, kemudian dilakukanlah proses persetujuan. Kemudian terminasi, yaitu tahap penyesuaian. Yang terakhir, appraisal, menilai hasil penyesuaian. Baik, melangkah pada teori yang terakhir, teori kelompok. Nah, teori kelompok itu sendiri merupakan abstraksi dari pembuatan kebijakan yang dimana kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kajian secara interaktif. Dalam arti, pembuatan kebijakan dalam model ini merupakan hasil dari representasi, yang dimana kelompok kepentingan itu mempengaruhi isi dan bentuk kajian secara interaktif atau saling berkomunikasi atau saling berhubungan. Kemudian, model kelompok itu sendiri mencerminkan tentang kebijakan publik itu dianggap hasil keseimbangan dari kelompok. Kemudian, mencerminkan keseimbangan yang tercapai dalam perjuangan antar kelompok. Lalu, sebagai upaya menanggapi tuntutan dari setiap kelompok kepentingan dengan cara negosiasi, bargaining, dan kompromi. Adapun contoh kasus dari model kelompok, yang dimana pada pemilihan Presiden Republik Indonesia hingga Gus Dur terpilih sebagai presiden, terdapat ada berbagai kelompok yang saling bersaing untuk memenangkan suara dan kemudian ingin mengalahkan suara mayoritas pemenang pemilu tersebut. Baiklah, sekian pemaparan saya mengenai model perumusan kebijakan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.